Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi bersama kami dalam acara podcast Pramuka UIN 1 Tulung Agung, di mana podcast kali ini adalah podcast perdana kami setelah berubahnya status dari Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung menjadi UIN Sayyid Ali Rahmatullah atau yang biasa disebut dengan UIN 1 Tulung Agung. Di sini saya Yun Melasari dari bidang teknik kepramukaan yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Untuk tema podcast hari ini, kita mengambil sesuatu bahasan yang sangat pokok dan sangat mendasar dan wajib diketahui untuk seluruh anggota pramuka, yaitu tentang kode etik dan kode kehormatan pramuka. Kenapa sih kami kok mengambil tema tersebut? Karena selain pokok dan wajib diketahui tersebut, setiap anggota pramuka sudah seharusnya untuk melaksanakan setiap kode etik dan kode kehormatan pramuka tersebut, mulai dari golongan siaga, penggalang, penegak, ataupun pandega juga. Selain karena itu, dalam masa pandemi ini semakin banyaknya masyarakat yang pandai menggunakan gawainya dan bermedia sosial. Jadi kami berusaha untuk menyajikan ilmu kepramukaan tersebut dalam sebuah podcast yang nantinya juga akan ditampilkan di YouTube, sehingga setiap kalangan itu bisa belajar tentang kepramukaan. Nah, langsung saja di sini saya sudah bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Mas Ruki. Halo Kak Mas Ruki. Halo. Mic-nya bisa dipakai Kak. Halo. Nah, beliau ini adalah salah satu demisioner pemangku adat dari Pramuka UIN 1 Tulung Agung dan andalan cabang di bidang penegak dan pandega, serta pembina di beberapa gugus depan. Halo Kak Mas Ruki, bagaimana kesibukannya hari ini? Ya, terima kasih atas waktunya. Kesibukannya cukup lumayan senggang sih sebetulnya. Cuma tadi baru ada penataan bumur kemah untuk Sakoma Arif. Jadi itu makanya kenapa kok agak berkeringat gitu. Ya. Sepertinya juga menjadi relawan ya Kak di penanggulangan COVID. Untuk relawan ya di penanggulangan COVID kami ikut relawan, kami juga ikut di PMI untuk pemakaman ke yang kena COVID, jadi pemakaman yang meninggal itu. Oke, langsung saja Kak. Hari ini kan kita akan membahas terkait dengan kode etik dan kode kehormatan pramuka. Jadi nanti kita akan membahasnya lebih dahulu dari kode etik dan kode kehormatannya, golongan siaga, kemudian baru ke penggalang, penegak, dan juga pandega. Bagaimana Kak? Sudah siapkah? Siap, ya harus siap lah. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Kalau sudah siap, mari kita mulai saja. Yang pertama itu Kak, terkait dengan kode etik dan kode kehormatannya siaga. Mungkin bisa diberikan sedikit pemaparan Kak? Ya, kalau kode etik siaga kan Dwi Dharma dan Dwi Satya. Nah, untuk Dwi Dharma karena golongannya masih siaga, jadi masih golongan yang perlu bimbingan penuh, itu ada di siaga. Ya, kita tanamkan tentang jiwa-jiwa keagamaan. Jadi harus percaya pada Tuhan, jadi agama apapun. Terus dia juga harus berbakti atau menurut kedua orang tuanya, di rumah ya harus membantu itu. Nah, selain itu juga harus mengikuti pembina atau yang dikenal dengan ibundanya. Jadi kenapa kok di siaga dikenal cuma ibunya, kok ayahnya enggak? Karena seorang ibu itu akan lebih memperhatikan dan lebih mengayomi pada anak-anaknya. Makanya di siaga dikenal ibunda, tidak dikenalkan atau tidak diutamakan dengan ayahandanya. Jadi ibundanya yang lebih dikenalkan, ya ayahandanya yang ngikuti, gitu. Nah, jadi seperti itu ya Kak. Ini nih untuk adik-adik yang siaga yang melihat podcast kali ini,
bisa diperhatikan ya Di untuk yang kode kehormatan dan kode etiknya. Oh ya Kak, sebelum dilanjut terkait dengan pengertian kode etik dan kode kehormatan Kak? Iya. Kalau kode etik ini sepemahaman saya yaitu tentang etika atau sikap dalam kita di kehidupan sehari-hari. Tapi kode kehormatan itu tentang kita hidup bermasyarakat. Jadi hidup bermasyarakat lah. Kalau untuk golongan siaga berarti dia kode etiknya yaitu penanaman tentang moral keagamaan tadi atau sikapnya. Lah, sedang kode kehormatannya yaitu membantu atau menurut dengan kedua orang tuanya, baik ayahnya maupun bundanya. Tuh, nah, kalau penggalang nanti beda lagi. Jadi kita di penggalang, penegak dan pandega itu nanti sudah mulai menanamkan jiwa pribadi dan membantu ke teman-temannya dan masyarakat. Ya, jadi kalau yang kode etik itu berupa janji atau komitmennya, sedangkan kalau yang kode kehormatan itu adalah sikap atau caranya kita dalam mengimplementasikan janji tersebut. Begitu ya Kak? Iya, betul gitu. Itu intinya. Oke Kak, selanjutnya kita langsung membahas tentang kode etik dan kode kehormatan di golongan penggalang, penegak, dan pandega Kak. Kalau di siaga tadi kan disebutkan ada Dwi Satya dan Dwi Dharma ya Kak? Iya, Dwi Satya dan Dwi Dharma. Iya, kalau di penggalang, penegak, sama pandega itu ada Tri Satya dan Dasa Dharma. Seperti itu ya Kak? Iya, jadi itu. Jadi kalau di siaga Dwi Satya dan Dwi Dharma. Jadi karena dia masih berkembang jadi cukup 2 saja. Tapi sebetulnya kalau dikembangkan atau dilaksanakan diimplementasi di kehidupan ya banyak. Jadi dia harus belajar tentang sikapnya, terus belajar gimana membantu rumah tangga atau membantu ayah bundanya di keluarga itu siaga. Nah, untuk penggalang, penegak, pandega itu Tri Satya dan Dasa Dharma. Jadi sudah mulai membuka diri. Jadi kalau penggalang itu Tri Satya, jadi 3 janji. Kalau penegak, kalau penegak pandega ada kehormatannya yaitu 10 kode atau 10 dharma itu. Jadi untuk ada di siaga itu ada Dwi Dharma dan Dwi Satya. Jadi 2 janji dan 2 peraturan moral. Jadi dia berjanji, yang pertama yang janji yaitu dia akan mengambil ibadah tentang moralnya. Nah, sedang Dwi Dharma yaitu pengabdian dari implementasi dari Dwi Dharmanya. Jadi untuk penggalang, penegak, pandega itu ada Tri Satya 3 janji dan Dasa Dharma atau 10 satya atau 10 ketentuan moral. Jadi itu. Iya Kak, mungkin bisa sedikit dijelaskan terkait dengan Tri Satya Kak. Kan ada 3. Yang pertama, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati Dasa Dharma. Nah, itu kan untuk yang golongan penggalang ya Kak. Nanti kan juga ada perbedaan di golongan penegak dan pandeganya. Itu mungkin bisa sedikit dijelaskan. Ya, untuk dharmanya, untuk penggalang yaitu mereka masih mempersiapkan diri. Jadi intinya mereka juga takut kepada Tuhan. Tapi selain itu yang paling ditonjolkan yaitu mempersiapkan diri untuk hidup di masyarakat. Jadi mereka masih belum punya kebebasan untuk berbaur atau membantu masyarakat secara penuh. Jadi masih mempersiapkan diri. Karena apa? Karena masa penggalang itu masa transisi antara anak-anak siaga dan dewasa penegak pandega. Itu kalau untuk dharmanya sama. Jadi
Jadi 10 dan itu sama untuk penggalang, penegak pandega sama. Ya, jadi untuk penggalang itu Dwi Satya dan untuk penggalang yaitu Tri Satya dan Dasa Dharma. Lah untuk satyanya yaitu yang paling diutamakan yaitu masih mempersiapkan diri membantu masyarakat. Jadi mereka masih belum punya kesempatan atau belum ada kebebasan untuk secara penuh membantu tentang hidup di masyarakat. Jadi itu. Ya, kalau di penegak pandega nanti mereka sudah mempunyai kebebasan, terutama penegak walaupun belum total, tapi mereka sudah bahwa bisa membantu di masyarakat. Nah, untuk pandeganya itu bukan membantu lagi, tapi sudah mengabdikan dirinya. Jadi kalau penggalang itu masih membantu, penegak hidup ikut serta. Kalau pandega itu sudah mengabdi. Jadi bukan lagi ikut serta seperti penegak dan membantu seperti penggalang, tapi pandega sudah memberi contoh kepada adik-adiknya. Jadi gitu. Nah, untuk perbedaannya sendiri terletak pada Tri Satya yang poin 2, yaitu jika penggalang berbunyi menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, sedangkan untuk penegak dan pandega adalah menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Begitu ya, Kak? Iya, betul. Jadi kalau penggalang itu masih mempersiapkan, tapi kalau penegak pandega sudah membantu atau ikut serta membangun masyarakat. Jadi sudah terjun langsung. Jadi kalau penggalang itu perlu bimbingan, tapi kalau penegak pandega sudah tidak perlu bimbingan, mereka sudah bisa membedakan mana yang perlu ditolong, mana yang tidak, sehingga mereka punya kebebasan. Gitu. Iya, Kak. Selanjutnya bisa kita bahas terkait Dasa Dharma, Kak, yaitu 10 kode kehormatannya untuk penggalang, penegak, dan pandega. Untuk yang itu sama ya, Kak, 3 tingkatan? Kalau untuk penggalang, penegak, pandega sama. Jadi 3 tingkatan sama, dari perbedaan. Cuma memang nanti kalau dibahas satu persatu itu memang beda. Jadi kalau isinya sama, cuma penerapannya dalam aplikasi lapangannya itu yang berbeda nantinya. Gitu. Oke, Kak, kalau seperti itu langsung saja kita bahas Dasa Dharma yang poin pertama, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kak. Oke ya. Jadi untuk takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jadi untuk penggalang itu mereka juga harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi sebatas tentang rukun iman, rukun Islamnya saja. Jadi belum sampai aturan-aturan yang lain. Jadi nanti begitu rukun iman, rukun Islam itu kalau di penegak pandega akan dikoyak lagi lebih jelas. Jadi kalau di penggalang sebatas paham saja, tapi kalau penegak pandega nanti melaksanakan. Jadi dari rukun iman, rukun Islam itu dilaksanakan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih, Kak. Jadi intinya kalau yang penggalang itu masih mempersiapkan dan memahami, atau bisa dikatakan memulai, intinya seperti itu. Kalau bagi penegak dan pandega itu sudah harus melaksanakan semuanya. Dan iya, Kak, selanjutnya yang poin kedua, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, Kak. Ya, untuk cinta alam, kasih sayang sesama manusia, yaitu untuk tingkatan penggalang itu mereka ya masih harapan membantu. Jadi untuk mencintai alam, jadi mereka harus diarahkan dulu. Jadi supaya tidak kemana-mana itu diarahkan, harus kebersihan itu gimana, terus penghijauan atau penanaman pelestarian alam gimana, itu kalau di penggalang. Jadi kalau untuk penggalang kan cinta alam dan kasih sayang sama manusia itu poin. Nah, untuk penggalang cinta alamnya mereka itu masih perlu arahan. Jadi selama ada banjir, nah, dia perlu diarahkan. Beda banjir itu gimana? Ada pembinanya mengarahkan. Ada penanaman, cara nanam seperti ini. Terus di mana saja yang perlu ditangani, itu kalau penggalang. Nah, sedang untuk penegak pandega itu mereka sudah
mengaplikasikan diri dan berpikir supaya tidak banjir gimana ya. Oh, tak tanami tanaman padu. Harus daerah ini saya buat daerah seperti itu. Itu untuk penegak Pandega. Jadi sudah langsung terjun di masyarakat. Nah, sedang kasih sayang cipta alam dan kasih sayang sama manusia itu hampir sama dengan kita saling menghormati antar teman, antar keluarga dan beda agama itu. Iya Kak, seperti itu. Nah, untuk yang patriot, yang sopan dan kesatria. Ya, untuk patriot dan sopan dan kesatria. Nah, untuk tingkatan penggalang dia sudah mulai mengenali dirinya. Jadi biasanya, tapi kalau penggalang itu untuk mengenali biasanya mereka punya tokoh, jadi tokoh idola yang biasanya mereka lihat di film-film atau di TV-TV kalau sekarang. Tapi ya harus ada bimbingan karena TV sekarang beda sama yang dulu, tampilannya macam-macam kalau sekarang. Jadi patriot yang sopan dan kesatria. Jadi kalau penggalang itu dia mulai mengenali dirinya dan mulai mempraktekkan tentang apa yang dia inginkan. Tapi saya lagi, untuk penggalang harus selalu di bawah pengawasan orang dewasa. Jadi pembinanya harus selalu memantau. Walaupun tidak bisa memantau 100% di rumah mungkin, tapi bisa ditanyakan pada orang tuanya. Nah, untuk penegak Pandega itu mereka bukan lagi mulai, tapi sudah mengenal dirinya. Nah, dia dan mulai memunculkan pribadinya. Jadi saya ini loh saya. Nah, itu untuk penegak dan Pandega. Jadi mulai mengenalkan biar apa ya, mereka sudah karena sudah dewasa, jadi untuk mengenal pada lawan jenis misalnya itu. Tapi dengan tanda kutip harus ada batasan yang ada supaya mereka tidak terlalu kebablasan dalam mengenalkan dirinya kepada lawan jenis tersebut. Nah, itu terkait dengan patriot yang sopan dan kesatria. Yang selanjutnya adalah poin kelima, yaitu rela menolong dan tabah. Ya, untuk poin kelima itu rela menolong dan tabah. Nah, untuk penggalang sekali lagi, mereka pembina itu harus selalu mengarahkan kalau ada, tadi saya di depan menyontohkan yaitu ada bencana. Nah, tadi kita sebagai pembina itu harus memberi contoh. Jadi memberi contoh dan mengarahkan adik-adik kita penggalang untuk membantu sesama. Tuh. Nah, sedang untuk penegak Pandega itu bukan diberi contoh lagi, tapi dia sudah mulai berpikir, bencananya ini butuhnya apa, terus gimana memberikannya, terus siapa yang harus saya beri. Nah, mereka sudah mulai berpikiran atau membuat manajemen sendiri atau memikirkan gimana cara-cara untuk meringankan beban orang membutuhkan itu. Dan mereka kadang menamakan dirinya sebagai relawan. Nah, itu yang biasanya sudah mulai disematkan di dirinya masing-masing. Lanjut yang ke patuh dan suka bermusyawarah. Ya, untuk patuh dan musyawarah, jadi ini agak rumit ya masalahnya. Anak-anak sekarang, kalau dulu jelas, maksudnya masa-masa masih jadul. Nah, jadul itu belum mengenal apa-apa, jadi kalau diberi perintah apa-apa gitu masih ikut. Tapi kalau anak sekarang, penggalang itu sudah mulai berpikir dewasa. Jadi mereka kadang diberi masukan, diberi perintah oleh pembinanya, itu punya pemikiran sendiri. Jadi harusnya kalau memang adik-adik menerapkan poin ketiga, yaitu patuh dan juga bermusyawarah, yaitu untuk penggalang ya harus ikuti anjuran atau masukan dari pembinanya. Jadi masukannya gimana, terus setiap kegiatan apa dia harus selalu bermusyawarah dengan para pembinanya atau pembantu pembina gitu. Itu untuk tingkat penggalang. Nah, untuk penegak
Dan Pandega itu porsinya kan sudah 50 dan 70%. Jadi untuk Pendega Pandega kalau ada musyawarah tidak perlu mengundang pembina, tapi nanti selesai apa hasilnya itu harus pemberitahuan, harus memberitahu kepada pembinanya. Lah, selain itu kalau penggalang itu memang pembina harus selalu mendampingi dan selalu memberi masukan. Tapi kalau untuk penegak Pandega itu tidak harus selalu ada, tapi harus mantau. Itu untuk penegak. Kalau Pandega tidak harus dipantau secara langsung, tapi Pandeganya harus selalu memberi report atau memberi laporan kepada para pembina atau pembantu pembina. Jadi untuk yang penggalang itu harus masih bersama-sama dengan pembina. Kalau yang Pandega itu mungkin pembinanya bisa untuk konsultasi. Jadi kita pecahkan masalahnya dulu, baru dikonsultasikan dengan pembina bagaimana baiknya, seperti itu. Jadi sedikit saya berikan kesimpulan ya Kak, untuk yang poin yang pertama itu intinya tentang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu menerapkan setiap perintahnya dan juga menghindari setiap larangannya. Untuk yang kedua itu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Terkait dengan cinta alam itu kan sudah sangat familiar di antara kita semua. Jadi dan tentang kasih sayang sesama manusia itu tidak hanya terkait dengan pasangan kita, mungkin tidak seperti itu, tapi juga terkait dengan saling tolong menolong seperti itu. Tapi kadang remaja sekarang enggak. Nah, jadi niatnya menerapkan cinta alam dan kasih sayang manusia, tapi ya lebih diutamakan kasih sayang manusianya, cinta alamnya nanti dulu. Nah, itu yang salah. Nah, untuk kesimpulan yang nomor 3, patriot yang sopan dan kesatria. Nah, itu patriot, sebagai patriot kita harus bisa saling menolong itu tanpa meminta imbalan. Kalau kata Kak Mas Luki tadi sebagai sukarelawan ya Kak? Iya, relawan. Nah, itu. Dan yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Ini selain patuh yang harus diterapkan juga tentang musyawarah ya Kak. Karena kalau zaman sekarang itu disuruh musyawarah itu agak sulit. Jadi mereka seumpama mengambil kesepakatan itu lebih memilih voting daripada bermusyawarah. Untuk yang rela menolong dan tabah itu hampir sama dengan poin yang kelima, dan ada tambahan poin tabah itu. Jadi ketika ada masalah jangan sampailah kita sebagai anggota pramuka itu bertindak di luar batas. Semisal ada masalah sedikit terus langsung marah-marah, ya jelas gitu ya Kak. Iya. Tapi kalau sekarang kebanyakan gitu. Jadi menolongnya senang, tapi nanti kalau ada yang kelihatan agak nyentil atau agak nyentil gitu, egonya juga keluar, jadi marahnya juga keluar. Padahal nggak boleh itu. Oke Kak, ini kan sudah sampai di poin 5 dan masih ada 5 poin lagi. Waduh, banyak juga ternyata. Iya, masih ada setengah lagi Kak. Okay. Kalau begitu kita lanjut saja ke yang poin 6 Kak, yaitu rajin, terampil, dan gembira. Ya, jadi sebagai seorang pramuka kita selalu harus tanamkan yaitu bergembira selalu. Jadi seperti dalam nyanyian, yang di sana senang, di sini senang, dimanapun tapi senang, walaupun kita tidak punya apa-apa tapi agak senang itu. Jadi rajin, terampil, dan gembira. Nah, jadi sebenarnya bukan cuma di pramuka saja, dimanapun kita harus selalu rajin dalam segala hal, baik itu rajin untuk diri pribadi, keluarga maupun dengan lingkungan. Jadi rajin membantu, rajin ikut kerja bakti dan lain-lain. Terampil. Nah, kalau ini ada kembali lagi yaitu ada tingkatan. Jadi untuk penggalang, penegak, pandega. Jadi untuk penggalang terampilnya yaitu yang bisa dia ketahui. Jadi sebatas dia pokoknya tahu cara membuatnya, itu penggalang. Nah, sedang penegak itu terampilnya kalau dia sudah bisa membuat sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Jadi kembali ke Trisatya tadi. Jadi kalau penggalang itu mempersiapkan dirinya, jadi mereka pokoknya tahu. Tapi kalau penegak pandega
itu sudah ikut serta. Jadi dia sudah bisa menciptakan atau membuat hal-hal yang bisa digunakan di masyarakat. Nah, sedang pandeganya sebetulnya selain bisa digunakan, dia juga bisa memasarkan. Jadi itu sama, untuk penegak pandega sama, cuma kalau penegak dia bisa membuat itu aja sudah bagus, yang bisa multifungsi atau bisa berguna di masyarakat. Ditambah kalau bisa itu bisa untuk mendapatkan penghasilan sendiri. Selanjutnya yang poin ke-7 Kak, hemat, cermat, dan bersahaja. Nah, tadi di poin 6 sudah kita bahas bahwa kita selain berkarya, itu juga harus bisa hemat. Jadi hemat dalam segala hal. Jadi penggalang, penegak pandega jangan boros. Karena apa? Kita hidup gak cuma sebatas ini. Jadi nantinya kita juga akan hidup secara mandiri. Jadi bagaimana kita sudah mulai mengenal tentang hidup mandiri, makanya harus hemat, cermat, dan bersahaja. Jadi bisa hidup sendiri. Cuma memang kalau penggalang itu tadi sudah saya singgung, itu sebatas dia mengenal saja. Jadi diajari gimana cara nabung, gimana cara mencari uang, caranya saja, tapi belum untuk kehidupan. Tapi untuk penegak pandega itu dia sudah mencari sendiri atau bisa penghasilan sendiri, dan itu harus dihemat. Karena apa? Nantinya dia akan hidup di masyarakat dan hidup secara mandiri. Gitu. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita itu sebagai anggota pramuka sudah selayaknya untuk menjadi pelopor ya Kak, agar bisa hidup hemat dan hidup bersahaja. Dan hemat itu tidak hanya terkait dengan uang. Misalnya juga hemat waktu, hemat bahan bakar. Itu juga termasuk hemat juga. Oke Kak, selanjutnya yang poin 8 yaitu disiplin, berani, dan setia. Ya, jadi kan sebagai seorang pramuka, jadi kita harus selalu disiplin. Karena tanpa disiplin, poin 1 sampai 7 tadi tidak akan bisa diterapkan. Jadi baik disiplin waktu, disiplin dalam bekerja, dan apapun itu. Jadi kalau kita sudah waktunya untuk bekerja atau waktunya untuk sekolah, kok tetap tidur aja, kan tidak akan dapat apa-apa. Waktunya berlatih, harusnya dia tahu tentang tali temali atau tahu tentang gimana berkarya, tapi tinggal ngopi ya kan tidak akan bisa dapat apa-apa gitu. Dia rajin, disiplin, dan setia ya. Setia ini yang sekarang kadang terlupakan. Maksudnya bukan berarti setia dan pasangan, tapi maksudnya dia jadi kita begitu punya keinginan atau bisa sesuatu ya itu diperdalam dulu. Jadi perdalam sampai bisa dulu, baru belajar yang lain. Kadang enggak, anak-anak sekarang baik penggalang maupun baik penggalang mereka pandega, kadang begitu tahu sedikit sudah koncoku kayak kok penak melu kae. Nah, padahal dia belum tentu bisa di sana gitu. Jadi harusnya ya satu dipelajari dulu sampai bisa, baru belajar yang lain gitu. Intinya kalau belajar itu jangan sampai setengah-setengah. Iya, jangan setengah-setengah. Nah, nanti kalau setengah akhirnya ndak jadi malah rusak semua. Nah, iya. Tidak dapat apa-apa. Iya, gitu. Setelah ini Kak masih ada 2 poin lagi. Yang ke-9 yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, iya. Jadi sekali lagi kita sebagai seorang pramuka, selain kita bisa mengerjakan sesuatu atau menghasilkan sesuatu dan ikut membantu lingkungan atau keluarga, kita juga harus tanggung jawab apa yang setelah kita kerjakan. Jangan sampai seumpama kita ikut kerja bakti, lah begitu garapan belum selesai, sudah selesai tapi kita tadi sempat pinjam barang bakti atau pinjam sabit atau pinjam cangkul pada orang lain, taruh gitu aja dan dikembalikan. Nah, itu berarti tidak bertanggung jawab. Jadi kita harus bertanggung jawab. Selain itu, kalau kita berkegiatan ya gitu, berkegiatan
anak sekarang kadang adik-adik sekarang ada itu berkegiatan ikut aja kegiatan coba senang-senang selesai kegiatan ya ditinggal juga sampahnya, berangkat bersih pulang juga bersih yang dibawa tapi di bupernya ditinggal kotoran. Jadi berangkatnya bersih apa itu bupernya, pulangnya dia juga bersih barangnya dibawanya tapi nah ditinggal di buper itu. Jadi harus selalu menjaga kebersihan juga gitu. Nah itu, jadi kita itu sebagai anggota pramuka harus bertanggung jawab apapun yang terjadi ketika kita melakukan sesuatu, maka kita juga harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan itu. Oke. Ini yang poin terakhir Kak, yaitu terkait dengan suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah ini sangat mungkin sulit sekali diterapkan juga. Iya, ini yang gimana ya? Jadi kalau masuk ke poin ke-10, suci dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan. Suci dalam pikiran, perkataan. Oh ya, sorry, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau perbuatan mungkin masih bisa agak direm-rem lah, karena bisa dilihat orang. Tapi kalau dalam pikiran ini yang sekarang sulit sekali, karena apa? Di kehidupan sekarang walaupun mungkin di lingkungan kita sudah aman, sudah bersih, tapi di media sosial, di TV atau di medsos yang lain itu pasti tanpa sengaja, memang niatan kita mungkin bagus, tanpa sengaja lewat ini. Jadi itu kembali lagi kepada individunya sebetulnya. Jadi kalau individunya memang ada niatan bagus, ya akan hasilnya bagus. Dicuci dalam pikiran, perkataan. Nah, kalau kita niatnya sudah bagus, insya Allah kalau itu sudah masuk ke hati, perbuatan ucapan kita pun akan baik juga yang keluar. Jadi sekali lagi itu kembali ke individunya dan harus berusaha untuk membenahi. Jangan terus aku enak ini jangan. Jadi harus berusaha untuk membenahi apa yang jadi kekurangannya. Jadi supaya kita bisa menjadi orang yang perbuatannya itu juga bagus sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, terkait kesimpulan dari keseluruhannya Kak ini, dari siaga berarti itu masih sangat bergantung kepada pembinanya atau yang biasa dikenal dengan ibundanya itu ya Kak? Iya, sebetulnya bukan tergantung sekali sih. Jadi siaga itu menurut ayah bundanya. Jadi bukan berarti siaga terus pokok enggak. Mereka juga kita didik untuk mandiri, tapi sebatas mandiri itu sebatas dia tahu mana yang baik, mana yang tidak. Jadi mana yang buruk, mana yang bagus, itu aja, sebatas itu sebetulnya. Dia juga mandiri tapi ada batasan. Tuh, kalau siaga itu ya. Dan untuk yang penggalang itu juga sedikit bergantung dengan didikan pembinanya, yaitu ya kalau penggalang mereka itu ya bukan tergantung, jadi ya tergantung mengikuti apa yang diarahkan oleh pembina. Jadi pembina biasanya sebagai tokohnya, jadi sebagai contoh bagi penggalang itu. Jadi kalau pembinanya bisa digunakan sebagai contoh atau sebagai panutan, insya Allah akan bagus selama pembina itu juga harus bagus benar. Jadi bukan cuma pokok bina, tapi memang yang menerapkan kode etik dan kode kehormatan pramuka. Itu jadi label pembina itu berat sekali. Ya, jadi label pembina berat. Itu untuk pegalang. Jadi dia sudah mandiri tapi masih perlu arahan untuk menuju ke yang disebutkan ke-10 tadi, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Iya, untuk penggalang juga sangat perlu arahan sekali. Dan untuk yang penegak dan pandega itu juga memiliki prinsip dari, oleh, dan untuk diri sendiri. Jadi di sini untuk penegak dan pandega sudah harus bisa terjun langsung ke dalam masyarakat dan menciptakan berbagai inovasi-inovasi untuk dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Nah,
tetapi harus tetap ada jalinan koordinasi dengan pembinanya. Oke, Kak Mas Ruki, mungkin ada yang perlu ditambahkan? Ya, saya kira itu. Jadi memang untuk tingkatan penegak pandega, apalagi yang kondisi saat ini, jadi di zaman-zaman modern seperti ini, itu kita harus lebih dewasa. Jadi beda antara zaman saya dulu dengan zaman adik-adik sekarang. Kalau zaman saya dulu, penegak mereka mau kemah malam-malam, jurit malam dimanapun aman, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau penegak sekarang, jangankan kok malam, siang pun penjelajahan ya wis mudah dini gitu. Jadi sekali lagi kembali kepada individunya. Jadi baik penegak pandega, pesan saya tolong selalu dipegang kode ini dan kode kehormatan, terutama kode kehormatan itu yang harus selalu diterapkan sekali. Jadi harus selalu dipegang sekali supaya apa? Ya bukan berarti kami sebagai pembina atau pelatih itu orang yang bagus, enggak, tapi kami juga harus selalu belajar. Di mari kita sama belajar dan saling mengingatkan kalau ada kesalahan atau yang kurang pas dengan kode etik, kode kehormatan dan kehidupan sehari-hari. Karena waktunya juga sudah cukup lama ya Kak, dan dari poin pertama sampai poin terakhir ini sudah terbahas. Mungkin dari Kak Mas Ruki ada closing statement untuk akhir perbincangan kita hari ini? Ya, untuk closing statement jadi tidak terlalu banyak sebenarnya. Jadi sekali lagi kita kembali ke individunya. Jadi untuk adik-adik penggalang ya mulai menanamkan tentang persiapan hidup di masyarakat. Jadi pembina juga harus benar-benar mengarahkan gimana supaya bisa hidup di masyarakat yang bagus di masa milenial seperti ini. Jadi gini, jadi untuk starter commitment sebetulnya tidak terlalu banyak yang perlu saya sampaikan, karena untuk saat ini untuk siaga yaitu harus sebagai seorang ayah dan bunda yaitu harus mengarahkan adik-adiknya gimana bisa mandiri dalam kehidupan keluarga, supaya nantinya begitu mereka di usia penggalang atau menjadi usia penggalang itu bisa membantu hidup di masyarakat. Jadi ya kalau siaga itu masih lingkup keluarga, tapi kalau penggalang itu sudah mulai keluar yaitu membantu hidup di masyarakat. Sekali lagi pembina masih berperan penting untuk tingkatan penggalang. Ya, jadi penggalang belum bisa kita lepas secara total, tapi masih perlu ada bimbingan dari pembina itu. Sedang untuk penegak pandega, mereka memang sudah dewasa, sudah bisa menentukan jalan hidupnya kalau kita bilang. Tapi sekali lagi perlu ada koordinasi dan konsultasi kepada para pembinanya, jadi para pembinanya. Jadi sekali lagi untuk senada adik penegak pandega, walaupun kalian sudah dewasa, sudah bisa berpikir mana yang bagus dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tetap hubungan kakak adik harus selalu diterapkan. Jadi kalau ada apa-apa itu harus selalu koordinasi, selalu komunikasi dengan para kakaknya atau pembinanya atau pembantu pembinanya. Gitu saya kira itu aja. Nah iya, terima kasih Kak Mas Ruki atas closing statement-nya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Mas Ruki sama-sama, ya. Atas materinya dan atas ilmu yang diberikan kepada kami semua. Dan di sini saya mewakili Racana Pramuka UIN 1 Tulungagung mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak yang sudah berkenan menonton podcast kali ini. Dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pramuka UIN 1 Tulungagung, semangat juang Racana Kondang.